Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 6, yaitu dari matkul komunikasi data, akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu tentang smart parking di area kampus Horizon. Ya, di sini kami mengambil judul atau ide, yaitu smart parking, yaitu implementasi sistem smart parking pada area parkir Universitas Horizon Indonesia. Oke, next. Di sini member kita adalah yang pertama Alvin, teman Bukopan sendiri, Heru yang berada di Lampung sekarang, kemudian sama Renal. Ya. Jadi sebelumnya kita mengambil tema atau penelitian ini, sebelumnya ini dibuat, penelitian kami ini dibuat, kami meneliti dan melakukan observasi ke beberapa mahasiswa yang terkait dengan dulu parkiran kita masih manual, ya, masih dijaga oleh masyarakat sekitar untuk penjagaan parkirnya. Nah, dari segi itu kita ambil latar belakang dari karena meningkatnya karyawan sama mahasiswa di universitas ini semakin meningkat, kan, seperti itu. Mungkin itu aja. Next. Nah, di sini ada 3 konten, ya, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengantar sistem smart parking, kedua rancangan dan teknologi, ketiga implementasi dan evaluasi. Dan untuk yang pertama, next, pengantar sistem smart parking. Next. Di sini smart parking adalah teknologi yang memanfaatkan perangkat cerdas dan aplikasi untuk mempermudah pengguna dalam mencari dan mengelola tempat parkir secara lebih efisien. Nah, kemarin kita kan kesulitan dalam parkir karena kapasitas yang terbatas, seperti itu, ya. Terus kemudian apa sih komponen utamanya? Komponen utama dalam sistem ini mencakup sensor parking, aplikasi mobile, dan perangkat lunak backend yang mengintegrasikan semua data untuk pengolahan yang optimal. Ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar ini mengambil IoT, ya, sistem IoT, Internet of Things. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan konten kedua sama Ahmad Bukopan. Ya, silakan. Next. Next. Oke, untuk konten yang kedua yaitu manfaat sistem smart parking. Nah, di bawahnya ada peningkatan efisiensi parking. Sistem ini memungkinkan pengguna menemukan tempat parkir tersedia dengan cepat, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Nah, yang kedua ini pengurangan kemacetan. Ya, dengan meminimalisir waktu pencarian tempat parkir, sistem smart parking ini berkontribusi pada pengurangan kemacetan di area perkotaan, menciptakan lingkungan yang lebih ramah penggunanya. Nah, rancangan dan teknologi. Teknologi yang digunakan yaitu sensor dan kamera. Sensor dan kamera adalah perangkat penting dalam sistem yang memungkinkan pengumpulan data dengan akurat. Mereka berfungsi dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengawasan hingga pengukuran lingkungan. Yang selanjutnya itu aplikasi mobile. Aplikasi mobile mendukung perangkat teknologi dengan memberikan antarmuka yang user friendly. Mereka memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi real time dan berinteraksi dengan sistem melalui smartphone.
selanjutnya dialihkan oleh Kak Brian. Nah, untuk slide selanjutnya adalah rancangan sistem. Di rancangan sistem ini namanya ada arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini merupakan perangkat kerja yang menggambarkan komponen serta interaksi antar bagian desain yang baik, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam operasional sistem. Yang kedua adalah integrasi dengan infrastruktur eksternal. Nah, integrasi dengan infrastruktur eksternal ini penting untuk memastikan kompatibilitas dan kolaborasi. Hal ini memungkinkan sistem untuk beroperasi secara sinergis dengan layanan dan perangkat lainnya yang ada di lingkungan sekitar. Boleh next. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Boleh next. Nah, langkah-langkah implementasi ini yang pertama persiapan dan perencanaan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang diperlukan, menentukan tujuan proyek. Nah, selanjutnya ada evaluasi kinerja sistem. Nah, yang pertama ada analisis data penggunaan. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana sistem digunakan, mengidentifikasi pola pengguna, dan menentukan area mana yang perlu ditingkatkan berdasarkan data yang dibutuhkan. Kedua adalah umpan balik pengguna. Mendapatkan umpan balik ini dari pengguna sangat penting untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan dan memahami persepsi pengguna terhadap kelebihan dan kekurangan sistem. Next. Caranya kecil. Sire itu yang kecil. Pak, terima kasih. Silakan ada pertanyaan. Masih bertanya. Dalam basis apa kelompok kalian mengimplementasikannya ke dunia nyata? Terus bagaimana kelanjutan ke depannya? Apa yang akan Anda lakukan dengan smart parking ini? Dalam basis apa? Referensikan kepada dunia nyata ya. Dalam basis apa yang kami gunakan untuk alat smart parking ini? Untuk mengimplementasikannya ke dunia nyata ya. Basis 279. Gua lagi ngerasa padi Bos. Keduanya nyata. Keduanya nyata ya basis IoT. Terus pertanyaan kedua, Bagaimana cara mengimplementasikannya ke dunia nyata? Ini udah ya? Bagaimana? Kedepannya enggak, tampung bola, tampung. bagaimana? Nanti mau pertanyaan kedua, bagaimana? Tuh, kadangnya Iwun. Karena adanya Bapak Ali. Saya dari kelompok 1 mau nanya. Boleh. Boleh dia boleh. Kalau ini mata kuliah komunikasi data, saya akan bertanya smart parking Ya. bagaimana data itu berkomunikasi di smart parking ini? Apa? Aplikasi di sistem smart parking ini. Ya. Oke. Maksud itu kirim Bagaimana data? Bagaimana data? Ya, sesi ini. Bagaimana cara data berkomunikasi dalam alat smart parking ini? Dewa dan masuk YouTube tuh Dewa. Iya nih Dewa ini, awas ya Dewa. Yuk, ada yang bertanya lagi? Kalau sudah saya tutup. Terima kasih. Yusmia. Cepat boleh, Yus, mangga. Stop. Semua diam. Sebelumnya perkenalkan nama istrinya. Nama saya Yustia, penampilan dari kelompok 1. Boleh. Saya mau bertanya, apa yang menjadi tantangan utama dalam penerapan smart parking? Tantangan utama dalam aplikasi smart parking. Oke, next. Apalagi? Saya sekitar ngerti jawab sekarang gitu sama si manajer Hamid. Sabar dong, itu belum lahir. Sabar. Ayo lanjut. Lanjut. Dah?
Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi ya? Ayo Mas Vito. Kalau begitu sesi interview sudah selesai. Baik. Pak Suminto, Rensa. Saya Suminto Iya. dari kelompok Boleh. dari beberapa kelebihan yang tadi disampaikan. Hmm. Apa kelemahannya? Kekurangannya. Oke. Buat ini. Oke, terima kasih. Lagi silakan siapa yang mau bertanya. Nah, baik. Tidak ada yang bertanya lagi. Saya pulang. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, izinkan saya menjawab. Semua diam. Dewa mana Dewa tadi ini ya? Udah. Belum pertanyaan pertama. Iya. Ah. Ya, bro. Ya, ada oke. Sok lanjutin. Oke. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok kalian yang bertanya. Untuk pertanyaan pertama, dalam basis apa untuk mengimplementasikan ke dunia nyata? Di sini kami menggunakan basis Internet of Things atau disebut juga IoT sebagai alat untuk mengimplementasikan ke dunia nyata, di mana user menggunakan kartu RFID untuk mengakses aplikasi smart parking tersebut. Baik, itu jawaban dari kami untuk pertanyaannya Mas Dewa. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara data berkomunikasi dalam smart parking? Nah, bagaimana cara data berkomunikasi di aplikasi smart parking, yaitu ketika user mengetek kartunya, di dalam kartu itu ada chip yang berisikan kode unik untuk sebagai kode akses gate-nya. Jadi ketika user dia ngetek, kode itu terbaca oleh alat yang namanya RFID. Nah, ketika kode tersebut sudah didaftarkan di aplikasi smart parking, otomatis gate tersebut terbuka. Lalu aplikasi itu memberitahukan kepada user untuk lokasi parkir yang kosong ada di mana, begitu. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang menjadi tantangan utama dalam smart parking? Dari pertanyaan dari Yusnia, yaitu tantangan untuk smart parking ini ada banyak teman-teman. Yang pertama, keterbatasannya lahan, lalu keterbatasannya kondisi lingkungan. Jadi kalau untuk keterbatasan lahan itu, kalau misalnya lahannya sedikit ya otomatis jangkauan buat pengguna kendaraannya sedikit. Lalu keterbatasan kondisi lingkungan, di mana kalau misalnya lingkungannya kotor, kita menaruh sensor di sana. Kalau kotor ya otomatis si sensor membacanya bisa jadi ada kendaraan walaupun aktualisasinya tidak ada kendaraan. Gitu. Lalu pertanyaan terakhir dari Mas Suminto, apa kelemahan dari sistem smart parking? Untuk kelemahannya sendiri, paling yang kami temukan itu kayak si kartunya itu tidak bisa mengetap ke aplikasi kami kadang. Jadi bisa jadi karena error dalam jaringan yang dimana kode tersebut itu ngacak. Jadi yang kode yang didaftarkan apa, yang terbaca oleh alatnya apa gitu. Jadi terjadilah error. Baik, itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab ya guys ya? Oke guys, terima kasih banyak ya. Kalian semua nanti dapat ayam geprek gratis dari Ahmad Kofan ya. Selamat.
disponsori oleh Al Hafid dan Rai. Wah, Thank you guys, bye bye. Bye. Kamu Thank you. bye-bye. Terima kasih. Kami